Selamat pagi, senang bertemu kembali dengan anak didik sekalian. Walau kondisi pandemi sekarang, tetap semangat, jaga kesehatan. Yang pasti tetap serahkan segalanya untuk Tuhan, ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas konsep-konsep pendapatan nasional lanjutan dari pertemuan pertama pendapatan nasional. Indikator yang diharapkan dari Anda semua, Anda mampu menjelaskan, mendeskripsikan konsep pendapatan nasional dan hingga menghitung pendapatan perorangan, ya, namanya nanti disposable income. Oke, kita langsung saja. Absennya sembari jalan, jangan lupa. Oke, konsep-konsep pendapatan nasional. Coba perhatikan. Yang pertama ada yang dikenal dengan gross domestic product. Nah, jadi kalau kita bicara gross domestic product atau biasa dikenal dengan produk domestic product, bahasa Indonesianya produk domestic product. Nah, nih, produk domestic product. GDP adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat, termasuk warga negara asing dalam suatu negara selama 1 tahun, ya. Barang dan jasa, barang, jasa yang dihasilkan, barang dan jasa yang dihasilkan. Oke, perhatikan di sini ada perkataan domestik. Domestik berarti kita bicara wilayah. Siapa yang mendiami sebuah wilayah? Kalau kita bicara negara, maka ada warga negara asli dan warga negara asing. Nah, jadi kalau kita bicara Indonesia, maka kalau kita menghitung GDP Indonesia, produk orang Indonesia yang ada di Indonesia dan orang luar yang ada di Indonesia. Sudah? Sekali lagi, kalau kita bicara GDP adalah barang dan jasa yang dihasilkan selama 1 tahun, termasuk warga negara asing. Jadi kalau di sini kan perkataannya domestik, mau kalau kita bicara domestik maka kita bicara wilayah. Siapa yang mendiami sebuah wilayah adalah warga negara asli wilayah itu dan warga negara asing. Ya, kalau contoh kita bicara Indonesia ini, kita bicara Indonesia, maka kalau kita bicara GDP Indonesia, maka produk yang dihasilkan orang Indonesia yang ada di Indonesia dan orang luar yang ada di Indonesia. Oke, jadi GDP sama dengan produk atau barang jasa warga negara Indonesia plus warga negara asing yang ada di Indonesia. Ini dia. Oke. Perhatikan ya, ingat, karena suatu daerah itu, suatu wilayah itu enggak seluruhnya dihuni oleh orang Indonesia saja, ada orang asing. Kenapa? Karena memang sistem ekonominya kan sudah ada masuk luar negeri. Pelaku ekonominya sudah ada masuk luar negeri. Kita lihat kan, kalau kemarin kita belajar pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, ada C, I, G plus minus X min N, kan gitu ya. Jadi X min N ini yang nanti mempengaruhi. Itu dia untuk yang pertama, GDP. Yang kedua ada namanya JNP atau Gross National Product. Nah, yang kedua kita lihat ada yang namanya Gross National Product. Gross National Product, GDP, GNP masih sama-sama perhitungannya secara kotor, ya. Kalau kita bicara GNP, maka kita bicara nasionale, itu dia, nasional atau warga negara.
warga negara. Kalau tadi kita bicara domestik, maka kita bicara warga negara. Maka JNP ini adalah barang dan jasa, barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara. Warga negara. Contoh Indonesia. Indonesia ini kan ada warga negara Indonesia dan ada warga negara asing. Ya. Lalu orang Indonesia kan ada juga ke luar negeri. Nah, contoh, kita ambil contohnya Singapura. Singapura. Maka yang tinggal di Singapura kan ada warga negara Singapura dan ada warga negara Indonesia. Dan di negara-negara lain. Jadi kalau kita bicara gross national product, maka kita bicara warga negara Indonesia. Kalau contohnya kita menghitung GNP Indonesia, maka kita bicara Indonesia, warga negara Indonesia, tidak ikut warga negara asingnya. Dan yang ada di Singapura, yaitu yang warga negara Indonesia, gitu. Atau yang di Belanda, yang warga negara Indonesia. Oke? Sekali lagi, kalau kita bicara GNP Indonesia, maka kita bicara warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri dan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Oke? Jadi, karena ada orang Indonesia yang ada di luar negeri dan orang Indonesia yang ada di dalam negeri, itu nanti akan dikenal dengan konsep net factor income from abroad. Jadi nanti kalau kita bicara GNP, kita harus keluarkan warga negara asing. Orang asing yang ada di Indonesia kita harus keluarkan. Kenapa? Karena kita bicara warga negara saja. Ya, maka ini adalah pembayaran bersih barang jasa yang dihasilkan. Oleh masyarakat terhadap luar negeri. Nah, itu dia. Namanya NFIFA, Net Factor Income from Abroad. Jadi, rumus untuk menghitung GNP adalah GNP sama dengan GDP plus minus NFIFA. Lihat siapa yang terbaik, siapa yang terbesar nanti, apakah warga negara asing yang ada di Indonesia yang menghasilkan lebih besar atau warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ini ya, plus minus, hati-hati. Apalagi untuk kategori negara-negara berkembang, ya. Apalagi untuk kategori negara-negara berkembang, ini nih, perhatikan NFIFA ini sangat dominan. Nih, selengkapnya perhatikan di slide. NFIFA itu adalah faktor luar negeri. Jadi pembayaran luar negeri, ya, pembayaran luar negeri. Kembali flashback ke belakang. Ingat, pendapatan nasional ada 3 metode penerimaannya, kan ada 3 metode perhitungannya, ada metode pengeluaran, di mana rumusnya CIG plus X min M. Konsep X min M itu yang dimainkan di sini. Oke, itu dia. Berikutnya nomor 3. Ada yang namanya net national product. Ini yang ketiga, ada net national product atau NNP, net national product. Kalau kita bicara net national product, maka produk bersih, barang jasa bersih yang dihasilkan. Ingat, setiap perhitungan konsep pendapatan nasional itu umumnya adalah dilakukan selama setahun. Ya, net national product rumusnya. Net national product NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan
tambah NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan ditambah replacement. Oke, replacement. GNP dikurang penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan itu adalah beban. Penyusutan adalah beban yang dialihkan, beban yang dibebankan. Beban atau biaya yang dibebankan pada setiap aktiva, setiap harta atau harta produksi ya, harta untuk produksi. Nah, itu dia. Sementara replacement itu adalah barang pengganti. Replacement adalah barang pengganti harta produksi. Nah, contoh nih. Contoh. Sebuah perekonomian kan membeli laptop. Sebuah perekonomian itu membeli laptop. Laptop ini kan nggak bisa selamanya dipakai, ada umurnya. Nah, ada umurnya. Sama seperti gedung. Gedung ketika dibangun bernilai 100 juta. Setelah 2 tahun atau 3 tahun apakah nilainya akan 100 juta? Tentu tidak. Maka nilai untuk mengurangi itu namanya penyusutan. Kalau sudah habis, kan diganti lagi untuk melakukan proses produksi, namanya replacement. Ya, GNP dikurang penyusutan atau dan jika ada replacement namanya NNP. Nomor 4. Nomor 4, kita lihat ada namanya net national income. Nomor 4, net national income. Income atau NNI, atau biasa juga dikenal dengan sebutan NI, national income ya. Bahasa Indonesianya pendapatan nasional. Nah, NNI memiliki rumus NNP dikurang indirect tax. NNI atau NI memiliki rumus NNP dikurang indirect tax. Apa itu indirect tax? Indirect tax itu adalah pajak tidak langsung. Indirect tax adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung atau pajak yang bisa dialihkan. Pajak yang bisa dialihkan, contohnya PPN. Ya kan? PPN, pajak pertambahan nilai. Berikutnya apa? Pajak penjualan. Nah, itu dia, indirect tax, pajak tidak langsung. Yang berikutnya nomor 5. Nomor 5, ada yang namanya personal income. Personal income atau pendapatan persorangan, PI. Pendapatan persorangan, personal income. Personal income ini adalah pendapatan yang diterima orang per orang. Pendapatan perorangan. Pendapatan perorangan. Pendapatan perorangan. Rumusnya pendapatan perorangan sama dengan net national income ditambah transfer payment. Transfer payment jika ada, ya. Transfer payment atau pembayaran transfer dikurang. Ada yang namanya social security payment, ya. Social security payment atau biaya jaminan sosial tambah. Ada yang namanya asuransi. Ada yang namanya undistributed profit atau laba ditahan. Dan ada yang namanya corporate tax.
Corporate tax atau pajak badan usaha. Pajak badan usaha. Perhatikan, yang pertama social security payment atau pembayaran jaminan sosial, asuransi, laba ditahan, corporate tax. Oke, itu dia. Apa bentuk-bentuk transfer payment ini? Transfer payment adalah pembayaran yang dibayarkan oleh pemerintah kepada masyarakat bagi mereka, bagi seseorang atau warga negara, tapi tidak diharapkan kembali produktivitasnya. Contohnya seperti apa? Dana pensiun. Apalagi beasiswa. Stephen dikasih beasiswa oleh pemerintah untuk sekolah, itu namanya transfer payment. Pensiun ya, pembayaran oleh pemerintah tanpa mengharapkan balas jasa kembali. Itu dia. Net national income ditambah transfer payment. Social security payment. Nah, biaya jaminan sosial. Biaya jaminan sosial termasuk di dalamnya ini seperti iuran BPJS bagi Anda yang memiliki BPJS. Asuransi, kalau Anda memiliki asuransi, kan bayarnya tiap bulan ya. Undistributed profit. Nah, laba ditahan. Sebuah perusahaan memiliki laba, kan tidak seluruhnya itu dibagikan kepada pemilik saham. Ya. Sebuah perusahaan yang memiliki laba tidak seluruhnya itu dibagikan kepada pemilik saham. Disisihkan untuk memperbesar modal atau dana cadangan, itu namanya laba ditahan. Jadi tidak menjadi bagian Anda. Corporate tax, pajak perusahaan. Semakin tinggi pajak perusahaan, ya bagian dari laba pun akan semakin kecil. Ya. Nomor 6. Nomor 6 ada yang namanya disposable income. Disposable income atau dikenal dengan DI. Disposable income ini adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan dan juga ditabung. Nah, kalau kamu pernah lihat slip gaji orang tua, nah itu namanya disposable income. Kalau kamu bekerja di perusahaan luar negeri, biasa ini dikenal dengan sebutan THP atau bahasa Bataknya take home pay. Nah, ini dia. Ya, siap dibelanjakan, berarti sudah bebas pajak. Nih, berarti sudah bebas pajak. Maka rumus disposable income sama dengan personal income dikurang pajak langsung. Pajak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak yang dibebankan dan tidak boleh dialihkan pada seseorang. Contohnya apa? PPh. Contoh PPh. Ini contohnya PPh. Apa itu? Pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan. Yang berikut nomor 7. Nomor 7 ada yang namanya PDRB. Produk Domestik Regional Bruto. Ya, kalau kita bicara regional, maka kita bicara wilayah-wilayah kecil-kecil lah, wilayah-wilayah kecil. Contoh kabupaten ya. Kabupaten atau bicara provinsi. Contoh PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Berarti kalau kita bicara produk domestik regional bruto, berarti barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Bisa ya? Oke, sekali lagi, kalau kita bicara PDRB, maka kita bicara produk domestik Tapanuli Utara. Kalau yang nomor 1 sampai nomor 6 ini tadi kan kita bicaranya kan secara umum. Kita bicara negara. PDB, JDP, ya, barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara. Contoh kita Indonesia, GNP Indonesia. Nomor 3 national produknya Indonesia. Yang keempat ada net nationalnya income-nya Indonesia. Yang kelima personal income-nya Indonesia. Dan yang nomor 6 disposable-nya orang Indonesia. Yang kedelapan, pendapatan per kapita. Nah,
atau bahasa Inggrisnya per capita income. Ya, per capita income. Pendapatan per kapita adalah total pendapatan ya dibagi jumlah penduduk. Rumus pendapatan per kapita atau PCI sama dengan GNP. Kalau mau pakai GDP boleh sih sebenarnya ya, per jumlah penduduk. Perhatikan, yang menjadi faktor penentu besar kecilnya sebuah per capita income itu adalah jumlah penduduk, bukan GNP dengan GDP ya. Yang lebih tepat sebenarnya kalau Anda lebih melihat secara nyata realnya berapa, ambillah yang GNP dibagi jumlah penduduk. Kenapa? Karena GNP ini kita bicara warga negara, ya, lebih real, lebih valid datanya sebenarnya. Jadi PCI akan naik jika GNP naik, jumlah penduduknya, Q-nya turun. Jumlah penduduk ya, Q, ini Q. Nah, jumlah penduduk. Tetapi PCI akan turun jika GNP-nya turun dan Q-nya naik, atau GNP-nya naik, Q-nya naik. Wah, tapi dengan catatan ya, kenaikan Q lebih besar dari kenaikan GNP. Persentase kenaikan GNP. Contoh soal. Nah, kita lihat ada contoh. Oke, nih. Negara Tapanuli Utara has data in million rupiah in the following. Nah, North Tapanuli State has data in million rupiah in the following. Negara Tapanuli Utara memiliki data sebagai berikut. Okay. Amount of domestic company production. Okay. Amount of domestic company production 156.900. Amount of foreign company production 89.300. Amount of citizen production in foreign country 45.570. Depreciation and replacement 30.000. Indirect tax 26.400. Pursuant to the data above, hence level of national income. Maka kita disuruh mencari data national income. Nah, ini dia. Nomor 4. Kita disuruh cari ini net national income. Ya. Sekali lagi, North Tapanuli State has data in million rupiah. Bapak hapus yang ini ya. Contoh soal. Contoh. Yang pertama, diketahui amount of domestic product production, amount jumlah masyarakat dalam negeri ya. Jumlah produk warga negara dalam negeri berapa? 156.900. Yang kedua, amount of foreign company production. Nah, jumlah produk warga negara asing tapi dalam negeri. Nah, berapa itu? Ada disebutkan 89.300. Yang ketiga, jumlah produk warga negara tapi di luar negeri gitu. Nah, tapi di luar negeri. Amount of citizen production in foreign country, luar negeri 45.570. 45.570. Yang berikutnya depreciation, penyusutan
penyusutan sebesar 30.000 dan pajak tidak langsung sama dengan 26.400. Ditanya NNI. Oke, ditanya NNI. Lalu kita cari solusinya. Solusi. Yang pertama kita cari dulu GDP-nya. GDP berapa, lalu GNP berapa, lalu setelah ini ketemu NNP berapa, NNI. Nah, ini dia kan. Cari dulu ini. Anda harus paham ini mulai dari awal karena berurutan. Kalau kita bicara langsung aja, bisa nggak dicari langsung ke GNP? Bisa. GNP sama dengan GDP plus minus NVIVA, kan gitu ya? NVIVA. Nah, GDP plus minus NVIVA. Kita lihat NVIVA-nya. NVIVA yang ini kan? Ini. NVIVA yang ini nih. NVIVA. NVIVA-nya berapa? Coba perhatikan jumlah produk warga negara asing dalam negeri 89, jumlah produk warga negara di luar negeri 45. Berarti kan kita lebih kecil. Kita lebih kecil ini. Berarti kita harus melakukan pembayaran ke luar negeri. Berapa NVIVA-nya? Berapa ini? 89 300 dikurang 45. 89 300 dikurang 45 570 sama dengan 30 12 7 ini 8 3 ini 4 43 700. Inilah yang disebut dengan NVIVA. Negatif ya. Negatif. NVIVA. Kenapa? Karena kita lebih kecil menghasilkan di luar daripada orang dalam yang ada di kita. Gitu. Maka carilah GDP-nya. GDP sama dengan GDP itu tadi 156 900 ditambah berapa ini? Warga negara asing 89 300 dikurang 43 730 sama dengan ini 200 tambah 1 90 246 200 dikurang 43 730 sama dengan berapa ini? 246 200 dikurang 43 730 7 11 4 5 2 02 202 470. Ini dia. Ini GDP-nya. Dah dapat GDP-nya, lalu kita cari NNP. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. GNP-nya 202.470 dikurang penyusutannya 30.000 sama dengan 172.470. Dapat NNP. Berikutnya apa? NNI. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Maka NNP sama dengan 172.470 dikurang pajak tidak langsung berapa? 26.400. 26.400, maka hasilnya 172.470 26.400 070 12 6 ini 16 14 146 146.070 ini dia. Oke. Jadi inilah untuk contoh soalnya yang kita buat juga. Saya yakin ini tidak sulit. Yang pasti kamu harus latihan.
ambil contoh-contoh soal lain, kerjakan di rumah. Semakin sering kamu berlatih, semakin mantap untuk mengerjakan model-model soal konsep-konsep pendapatan nasional. Oke ya. Oke, untuk soal-soalnya nanti akan Bapak kirimkan. Silakan latihan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanya ya. Kalau ada yang mau, jangan malu-malu untuk bertanya. Ingat, kalau kita bertanya berarti kita ingin tahu. Ya, berarti kita ingin tahu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Pelajari kembali di rumah.